Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia Katamu. Saya dari kelas B perkantoran. Video kali ini saya akan membahas materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang saya sebut nama beliau Ibu Eka Safitri Apriliani Isa SE MM. Baik, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan materi, yaitu yang pertama pengertian komputasi, yang kedua peran keras, yang ketiga peranti lunak komputer, yang keempat alat-alat komputasi pribadi, yang kelima komunikasi, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis jaringan. Baik, yang pertama itu pengertian komputasi. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah subjek dari komputer sains yang menganalisis apa yang bisa maupun tidak bisa dilakukan secara komputasi. Yang materi kedua yaitu peranti keras. Peranti keras yaitu memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umumnya, yaitu yang pertama yaitu prosesor, yang biasa disebut dengan unit pemroses pusat atau CPU, adalah tempat pemrosesan data dilakukan. Yang kedua yaitu memori. Memori pada dasarnya dapat disimpan di sebuah komputer dan dalam dua cara, yaitu memori dan penyimpanan. Memori yang disebut juga ruang penyimpanan primer atau RAM yang mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Yang ketiga yaitu ruang penyimpanan, yaitu untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Yang keempat yaitu ada alat-alat input, yaitu komputasi tidak akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output, dengan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Yang kelima yaitu alat-alat output, yaitu dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang di sebuah monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan faktor dari komputasi. Yang keenam yaitu multimedia, yaitu evaluasi utama dalam input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Materi ketiga yaitu peranti lunak komputer. Terbagi atas dua, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem yaitu disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjelaskan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh penggunaan dari satu komputer tertentu. Yang kedua yaitu peranti lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house dengan tujuan menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang bersifat umum atau standar. Pemateri keempat yaitu alat-alat komputasi pribadi, yaitu komputasi pribadi telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Alat-alat komputasi pribadi ini terdiri dari yaitu telepon seluler dengan
dengan pesan dan video interaksi seperti Samsung, Nokia, dan BlackBerry, dan lain-lain. Yang kedua yaitu telepon seluler cerdas. Yang ketiga jaringan rumah. Yang keempat keamanan komputasi rumah. Pemateri yang kelima yaitu komunikasi, yaitu kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Pemateri keenam yang terakhir yaitu jenis-jenis jaringan, yaitu memahami bermacam-macam jenis jaringan yang merupakan hal penting karena masing-masing dapat memainkan peran yang berbeda di dalam strategi komunikasi perusahaan. Jaringan dimulai sebagai koneksi dari komputer ke satu terminal yang berbeda dalam jarak dari komputer. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.